Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran kelima dan pembelajaran ke-6. Silakan dibuka buku temanya di halaman 89 untuk buku siswa dan di halaman 44 untuk buku MPA. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, mengenal sifat benda gas. Kedua, mengukur berat menggunakan timbangan. Ketiga, memahami arti penting gotong royong. Keempat, mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Kelima, mengenal satuan berat baku. Dan yang keenam, arti hidup sederhana. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Mengenal sifat benda gas. Sudah dibuka bukunya ya di halaman 89 untuk buku siswa, sedangkan di buku MPA ada di halaman 44. Benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Kita lihat contohnya ya anak-anak. Ada balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana. Bisa di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar kita ini juga termasuk benda gas. Bisa dilihat di gambar ya anak-anak, benda-benda berisi gas. Mungkin anak-anak juga bisa melihat di sekitar kalian apa saja benda-benda yang termasuk gas. Kemudian kemarin anak-anak sudah belajar tentang sifat benda cair. Nah, sekarang benda gas juga memiliki sifat-sifat tertentu. Apa saja anak-anak? Kita lihat yang pertama. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kita lihat contoh. Ketika ban sepeda dipompa, ya. Ketika ban sepeda dipompa, gas masuk ke dalamnya. Ban akan terasa padat bila gas sudah memenuhi seluruh ruangan di dalamnya. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. B. Benda gas menekan ke segala arah. Seperti halnya benda cair, benda gas juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Kita lihat ya anak-anak, ada balon yang berisi atau terisi benda gas. Kemudian kita tusuk dengan jarum, maka benda gas akan mengalir keluar seperti halnya aliran air dalam botol yang dilubangi.
Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Yang C, benda gas terdapat di segala arah. Anak-anak, benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong itu pun terisi atau berisi udara. Udara merupakan benda gas yang tidak terlihat. Kita tidak dapat melihatnya meskipun udara ada di sekitar kita. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Mengukur menggunakan timbangan. Bisa dilihat ya di buku tematik di halaman 94 untuk buku siswa, sedangkan di buku MPA ada di halaman 45. Mengukur berat menggunakan timbangan. Anak-anak, alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau kg atau gram atau g. Nah, kita lihat jenis-jenis timbangan ya. Ada banyak bermacam-macam jenis-jenis timbangan. Bisa anak-anak lihat di buku ya, atau di dalam video di halaman 94 untuk buku siswa, sedangkan di buku MPA ada di halaman 45. Anak-anak, benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Ada berbagai macam alat untuk menimbang berat. Kita lihat ya, contohnya ada timbangan badan, ada timbangan beras, ada timbangan bayi, ada timbangan digital, ya, ada timbangan neraca, ada timbangan kue, ada timbangan warung, dan ada timbangan gantung. Jadi semua timbangan yang Pak Amzal sampaikan tadi memiliki fungsi atau mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Kalau timbangan badan jelas untuk mengukur berat badan kita. Timbangan beras untuk mengukur berat beras atau yang lain-lain yang sifatnya itu melebihi dari yang beratnya lebih dari 100 kilo ya anak-anak. Jelas. Dan timbangan bayi untuk menimbang bayi dan lain-lain. Semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Selanjutnya adalah memahami arti penting gotong royong. Anak-anak bisa lihat ya di buku tema di halaman 98. Sudah dibuka? Oke. Apakah kamu pernah memperhatikan asap di sekitarmu? Dapatkah kamu menyebutkan apa saja ya, asap apa saja itu? Nah, bisa kita lihat di gambar ya di dalam buku tema halaman 98. Asap adalah contoh benda berwujud gas. Walaupun asap berwujud gas, di dalam asap masih terdapat benda padat. Benda padat tersebut berukuran sangat kecil. Benda padat itulah yang menyebabkan asap masih dapat dilihat dan dirasakan. Nah, itu. Nah, kemudian ada teks bacaan di bawahnya ya. Bacalah berita di bawah ini dengan seksama. Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Bisa anak-anak baca ya. Untuk teks bacaannya kaitannya dengan Presiden mengajak masyarakat tanggulangi kebakaran hutan. Anak-anak, jadi kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama-sama. Selain itu, dengan kita bergotong royong,
warga memiliki tanggung jawab bersama dan kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Nah, coba kalian latihan di rumah ya. Di halaman 99 itu ada kegiatan gotong royong. Nah, coba kalian checklist ya, sebagai latihan aja di rumah ya. Anak-anak kira-kira setuju enggak atau tidak setuju kaitannya dengan pernyataan yang ada di buku tema halaman 99 dan halaman 100. Misalnya nomor 1, anak-anak, membersihkan lingkungan tempat tinggal merupakan contoh gotong royong. Nah, kalian setuju atau tidak ya? Bila setuju kalian centang, kalau tidak setuju ya yang dicentang yang tidak setuju. Yang setuju berarti dicentang di tempat yang setuju. Oke anak-anak, sebagai latihan di rumah untuk berikan tanda centang menurut kalian benar ya. Selanjutnya, mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Saya anak-anak buka bukunya di halaman 101. Nah, di halaman 101 ini ada bagan ya untuk anak-anak ya. Misalnya anak lihat di dalam buku 101 ini ada benda, ada bagan, terus kemudian berdasarkan wujudnya kemarin sudah Pak Amir jelaskan ya. Terus ada memiliki sifat masing-masing dan sudah ada contohnya. Jadi tidak perlu ya anak-anak tulis dalam bagan tersebut. Nah, selanjutnya coba kalian buka di halaman 102 ya. Nah, di sini ada tabel 2.6 benda di lingkungan sekolah. Nah, di sini Pak Amir berikan contoh ya kaitannya dengan hal tersebut, beberapa pengamatan kaitannya dengan menuliskan nama benda. Jadi masing-masing benda mempunyai sifat dan fungsi. Kita lihat contoh yang Pak Hamzah berikan dalam video. Nah, bisa anak-anak lihat ya di dalam video. Kita lihat nomor 1 ada kursi, nama benda ya. Kemudian bahan pembentuknya dari apa? Nah, berasal dari kayu. Wujudnya berarti apa kalau kursi? Iya, kemarin anak-anak sudah menjawab. Bentuknya, wujudnya padat. Nah, ternyata kursi itu mempunyai fungsi. Nah, fungsi apa? Nah, fungsi benda yaitu sebagai tempat duduk. Nah, bisa anak-anak lihat ya, ada rak buku, kemudian tempat sampah, buku, meja, peta, nah, dan lain-lain. Itu adalah contoh atau beberapa contoh kaitannya dengan nama benda, bahan pembentuk, wujud, dan fungsi benda. Semuanya punya fungsi sendiri-sendiri. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Mengenal satuan berat baku. Bisa dilihat di buku tema ya, di halaman 103. Nah, sedangkan untuk di buku MPA ada di halaman 49 dan halaman 50. Kita lihat, perhatikan tangga metrik satuan berat di samping. Nanti anak-anak lihat ya, di sini. Nah, sudah keluar. Perhatikan tangga metrik satuan berat di samping. Kita lihat anak-anak, di samping ada tangga metrik. Nah, kita lihat setiap turun satu tangga kalikanlah 10. Nah, sama dengan satuan panjang kemarin. Anak-anak juga sama, ketika turun satu tangga berarti dikalikan 10, sedangkan naik satu tangga dibagi 10. Nah, tidak jauh beda ya dengan satuan panjang. Nah, kita lihat tangga metriknya, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, biasa dalam contoh ya kita lihat ya, dari setiap turun satu tangga kalikanlah 10. Misalnya ada 1 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Nah, dari kilogram ke hektogram itu turun berapa tangga? Ya, benar, turun satu tangga. Jadi kita lihat artinya apa anak-anak?
Berarti 1 kilogram sama dengan 1 kali 10 hektogram. Karena tadi dari kilogram ke hektogram kan turun satu tangga ta? Nah itu berarti dikalikan 10. Jadi 1 kali 10 hektogram sama dengan 10 hektogram atau Hg disingkat. Jelas ya? Nah kita lihat, setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah berarti sama dengan satuan panjang kemarin. Pak Hamzah sudah memberikan materi ya. Dari satuan hektogram ke satuan kilogram naik satu tangga, berarti dibagi. Artinya 1 hektogram sama dengan 1 dibagi 10 dalam kurung kilogram. Nah berarti jawabannya adalah 1/10 atau 1/10 kilogram. Selain satuan berat di atas, kita juga mengenal satuan ons, pounds, kuintal, dan ton. Kita lihat anak-anak, 1 ons itu sama dengan berapa? Ya, 100 gram. Nah, kamu tulis ya, atau bisa dilihat di buku tema juga sudah ada di halaman 104 ya. Bisa dilihat 1 ons sama dengan 100 gram. Sedangkan 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kuintal sama dengan 100 gram. Dan 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, sebagai catatan kamu kasih tanda ya. Nah, dihafalkan ya untuk satuan berat ini supaya nanti lebih mudah anak-anak dalam mengerjakan soal. Selanjutnya adalah memahami arti hidup sederhana. Dibuka bukunya di halaman 105 ya anak-anak, atau di halaman 51 untuk buku MPA. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ya, karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Jadi anak-anak, bisa anak-anak lihat di halaman 51 ya di buku MPA, terdapat ciri-ciri dan pola hidup sederhana. Nah, bisa anak-anak lihat ya, dari sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan selalu menunjukkan kewajaran, kesahajaan, dan tidak berlebihan. Nah, yang jelas, yang paling mudah, berarti kita hidup tidak boros, tidak bersikap tinggi hati, dan tidak pula meremehkan orang lain. Nah, selain itu apa? Berarti kita punya sikap apa? Sikap hemat dan cermat. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai ya anak-anak, katanya dengan pembelajaran kelima dan pembelajaran yang keenam. Untuk evaluasi hari ini yaitu di muatan matematika KD 3.7. Nah, coba anak-anak buka ya buku temanya kembali di halaman 97. Nah, di sini ada teks soal atau gambar. Nah, di sini coba anak-anak lihat jarum jam itu. Ini karena menggunakan satuan, ada yang satuan baku kilogram ya, kilogram, gram. Nah, coba anak-anak tulis di buku paket ya, halaman 97 nomor 1 sampai 3. Ini sudah ada jarumnya. Anak-anak lihat di angka berapa, tuliskan angkanya ya. Berat sebuah benda yang ada di timbangan di halaman 97. Sedangkan yang kedua, mengkonversi satuan berat baku. Bisa anak lihat di buku tema halaman 104.
sini ada 10 soal ya. Coba anak-anak kerjakan ya dengan contoh yang ada di atasnya. Nah, seperti 1 kilogram sama dengan titik-titik ons. Nah, kalian lihat 1 kilo ada berapa on. Nah, kamu tarik, kemudian kalian tuliskan ya di dalam buku tulis untuk yang mengkonversi satuan berat baku di halaman 104 1 sampai 10. Jelas ya anak-anak? Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai dan evaluasi sudah Pak Hamzah sampaikan untuk tugas hari ini. Jangan lupa setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.